Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Widya Hesti Ningtyas SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 8 untuk menyampaikan materi terkait dengan akuntansi pegadaian syariah. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggotanya ada saya sendiri yaitu Ahmad Muzakir dengan NPM 1813031027, Dea Clara Salsabella dengan NPM 1813031025, Dino Siwa Ramadan dengan NPM 1813031053, dan ada Maritia Cahya Anissa dengan NPM 1813031033. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah atau pegadaian berasal dari kata gadai, di mana gadai dalam fikih disebut sebagai rahan, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syarak artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hal, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian rahan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya. Apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Selanjutnya ada landasan hukum. Landasan hukum pegadaian syariah terdapat 3. Yang pertama ada di Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya ada hadis di mana Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1926, Kitab Al-Buyu. Selanjutnya, yang ketiga ada ijma. Prinsip ron atau gadai telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional nomor 25 DSN MUI _3 tentang ran dan rukun, dan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 DSN MUI _3 2002 tentang ran dan rukun dan syariat transaksi gadai. Selanjutnya ada sejarah berdirinya pegadaian syariah. Terbitnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan penggadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh penggadaian untuk mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi penggadaian Prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menapis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Selanjutnya ada rukun pegadaian syariah. Yang pertama, ada rahin yang berarti yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua ada murtahin yang artinya yang menerima gadai, yaitu orang bank atau lembaga yang bisa dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga ada marhun yang berarti barang yang digadaikan,
yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat ada marhun bih atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima ada sihat, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Baik, selanjutnya ada tujuan pegadaian syariah. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, ada pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial, karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Selanjutnya yaitu mengenai produk dan jasa pegadaian syariah. Jadi di sini terdapat beberapa produk dan dari jasa pegadaian syariah itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya rahan. Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan juga kendaraan bermotor. Selanjutnya ada arum, yaitu seperti produk rahan. Jadi arum ini memberikan skim pinjaman juga. Jadi biasanya pinjaman ini atau pinjaman dari arum ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan PPKB motor atau mobilnya. Dengan kata lain, barang bergerak. Jadi arum ini difokuskan kepada pengusaha mikro dan juga pelaku UKM. Selanjutnya yang ketiga ada program amanah. Nah, skim pinjaman dari program ini sama dengan produk arum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Nah, jadi program amanah itu difokuskan kepada nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu program produk mulia. Nah, program produk mulia ini berbeda nih dengan produk lainnya sebelumnya, 3 produk tadi yang memberikan pinjaman berjangka. Pada program produk mulia ini merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Nah, jadi untuk program produk mulia ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah. Jadi nasabah ini dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai Pegadaian Syariah atau menabungkan emas yang dimilikinya di Pegadaian. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan Pegadaian Syariah dan juga konvensional. Jadi ada perbedaannya. Kalau di Pegadaian Syariah itu yang pertama yaitu tidak memberlakukan sistem bunga. Yang kedua hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Lalu yang ketiga menentukan besaran pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Lalu yang keempat, taksiran emas yang biasanya diperhitungkan adalah karatase emas, volume emas, serta berat emas. Sedangkan pada pegadaian konvensional, dalam meminjam barang itu sendiri biasanya akan dikenakan bunga sebesar 1,15% per minggu atau 2,3% per bulan. Bunga tersebut bisa menjadi semakin naik nih, seperti 3,45 per 49 hari atau 4,6 per bulan. Tergantung perjanjian seberapa lama Anda akan meminjam uang tersebut. Nah, jadi apabila pegadaian konvensional ini bunganya bisa meningkat, semakin naik, semakin besar gitu dari perjanjian sebelumnya, sesuai perjanjian yang sudah diberlakukan. Lalu yang kedua ada bunga pinjaman pun bisa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Lalu yang terakhir, perhitungan biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari kemudian dan akan naik di hari ke-16 dan juga seterusnya. Jadi apabila pegadaian konvensional ini akan meningkat ya semakin hari. Berbeda dengan pegadaian syariah tadi di mana tidak memberlakukan sistem bunga dan juga taksirannya itu biasanya adalah sesuai dengan barang tersebut. Demikianlah penjabaran materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf juga, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman semua dapat mengambil ilmunya dengan baik. Terima kasih teman-teman semua.